Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada kesempatan lagi untuk berjumpa. Kali ini kita akan membahas lagi tentang soal-soal PLSV dan PTLSV. Sebelum kita mulai, jika bermanfaat tekan like, share, dan bagi tombol subscribe-nya masih merah, silahkan tekan tombol subscribe agar kalian dapat mengikuti video-video terbaru dari kami. Nomor 1. Kalimat berikut yang merupakan kalimat tertutup adalah, nah apa nih kalimat tertutup? Ya, kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Nilai kebenaran suatu kalimat itu adalah dua, yaitu benar atau salah. Ya, untuk A, apakah mereka sedang belajar? Di sini A merupakan kalimat tanya. Untuk kalimat tanya, ini tidak benar dan tidak salah. Maka bukan kalimat tertutup. Kemudian B, mereka sedang mengerjakan soal ujian. Mereka. Mereka siapa ya? Kita belum tahu. Maka kita belum bisa mengatakan kalimat ini benar atau salah. Maka bukan merupakan kalimat tertutup. Kemudian C, mereka yang hidup di dunia akan mati. Nah, kalau di sini, mereka di sini karena semua yang hidup di dunia akan mati, dan itu pasti, maka di sini nilai kebenarannya adalah benar. Maka untuk C merupakan kalimat tertutup. Kemudian D, mereka selalu berbakti kepada orang tuanya. Mereka siapa ya? Si Ani atau Budi? Kita belum tahu. Di sini untuk D bukan merupakan kalimat tertutup. Jawabannya adalah C, gitu ya. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Kalimat berikut yang merupakan kalimat terbuka adalah tadi nomor 1 tertutup, yang kedua terbuka. Apa sih? Ya, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Baik, untuk A, manusia hidup tanpa oksigen. Ini kalimat salah ya, tidak mungkin semua manusia hidup membutuhkan oksigen ya. Ini adalah kalimat salah. Maka karena sudah diketahui nilai kebenarannya, maka bukan merupakan kalimat terbuka. Di sini merupakan kalimat tertutup. B, setelah hari Kamis adalah hari Jumat. Betul juga ya. Maka karena sudah diketahui nilai kebenarannya, ini merupakan kalimat tertutup. C, COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Nah, ini benar juga. Maka bukan merupakan kalimat terbuka. C merupakan kalimat tertutup. Dia selalu jujur dalam mengerjakan soal ujian. Nah, di sini ada kata dia, bisa diganti dengan siapa saja, ya. Bisa diganti dengan Ani, Budi, Dewi, ya, terbuka. Kalau nanti dia diganti dengan seseorang yang sehingga menjadi nilai benar, nah, itu nanti menjadi penyelesaian. Kalau bukan, berarti bukan penyelesaian. Di sini D merupakan kalimat terbuka. Jawabannya D. Paham? Baik, kita lanjutkan. Nomor 3, kalimat berikut yang merupakan persamaan linear satu variabel adalah, di sini untuk persamaan itu suatu kalimat yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, kemudian linear itu ditunjukkan dengan pangkat tertinggi variabel adalah 1, kemudian satu variabel, ya satu variabel gitu ya. Kemudian kita cek untuk A, di sini kalimat yang dihubungkan dengan kurang dari atau sama dengan, jadi bukan.
B juga bukan, C di sini ditunjukkan dengan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kita cek yang lain linear itu adalah pangkat tertinggi dari variabel adalah 1, di sini 2, berarti C bukan. Nah, kita cek D. Untuk D terdiri atas linear dulu ya. Linear ditunjukkan dengan pangkat variabelnya 1, iya, ini 1, ini 1. Dan terdiri atas satu variabel yaitu X. Maka jawabannya adalah D. Baik, kita lanjut. Nomor 4, kalimat berikut yang merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Di sini untuk pertidaksamaan, yaitu suatu kalimat terbuka ya, yang dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan, yaitu kurang dari atau lebih dari, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, untuk linear sama ya, linear itu ditunjukkan dengan pangkat tertinggi pada variabel 1, kemudian satu variabel ya, satu variabel. Untuk A di sini dihubungkan dengan tanda sama dengan, berarti bukan, B juga bukan. C, kita lihat C ditunjukkan dengan tanda lebih dari atau sama dengan, D juga. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kita cek C, linear. Linear itu pangkat tertinggi variabel adalah 1. Ini Y, 1, di sini juga 1. Ya. Kemudian variabelnya berapa? Ada 1, yaitu Y. Maka C merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian D, Y kuadrat. Bukan ya, karena pangkatnya 2. Pangkat variabel tertingginya adalah 2, berarti bukan. Jawabannya C. Kemudian nomor 5, kalimat matematika dari 3 kurangnya dari 2 kali X adalah 9. Di sini kita tulis dulu 2 kali X itu adalah 2X. 3 kurangnya dari 2 kali X berarti 2X min 3 adalah itu disimbolkan dengan sama dengan 9 ini ya. Nah, sehingga jawabannya adalah A. Paham ya? Baik, kita lanjut. Nomor 6, kalimat matematika dari hasil selisih 4 kali A dan 3 kali B tidak lebih dari 42. Kita tulis dulu 4 kali A itu dengan 4A, 3 kali B yaitu 3B. Nah, hasil selisih berarti ini bisa dikurangkan begini. Kemudian untuk tanda tidak lebih dari 42, ini kita cek dulu 42. Apakah 42 tidak lebih dari 42? Ya, dia sama dengan. Kemudian untuk 43, apakah 43 tidak lebih dari 42? Salah ya. Semakin ke kanan ini ya. Ini 44, ini lebih dari 42. Kemudian kita ambil 41. Apakah tidak lebih dari 42? Ya. Kemudian 40, apakah tidak lebih dari 42? Ya. Nah, semakin ke kiri, dia tidak lebih dari 42. Oleh karena itu, dapat disimbolkan dengan kurang dari atau sama dengan 42. Sehingga kita bisa letakkan di sini, kurang dari atau sama dengan 42. Sehingga jawabannya adalah C. Paham? Baik, kita lanjut. Nomor 7, himpunan penyelesaian dari X min 5 sama dengan 1 adalah, kita lihat ini kalimatnya adalah gitu ya, ditambah adalah. Nah, begini. Kita tulis dulu X min 5 sama dengan 1. Nah, penyelesaian bentuk umumnya adalah X sama dengan A. X adalah variabel, A adalah konstanta penyelesaian. Ini untuk persamaan. Untuk pertidaksamaan tandanya diganti dengan
bisa kurang dari, nanti menyesuaikan, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Ini adalah bentuk umum penyelesaian. Di sini agar X saja di ruas kiri, maka di ruas kiri kita tambahkan 5 agar negatif 5-nya hilang ya. Ditambah, kalau ruas kiri ditambah, ruas kanan juga harus ditambah. Kita peroleh 0, di sini 6. Sehingga kita peroleh X sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah B. Himpunan yang memuat penyelesaian. Baik, paham ya? Nomor 8, himpunan penyelesaian dari persamaan berikut adalah, kita tulis terlebih dahulu, kita hilangkan 3X dari ruas kanan dengan cara dikurangi 3X pada setiap ruas, sehingga kita peroleh 0. 2X dikurangi 3X, X sama dengan 10. Ini negatif ya. Kita peroleh X sama dengan negatif 10. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang anggotanya negatif 10, yaitu D. Baik. Kemudian nomor 9, penyelesaian dari persamaan berikut ini adalah, kita tulis dulu, di sini tampak terdapat suku yang merupakan pecahan campuran, bilangan campuran. Maka akan kita bawa terlebih dahulu ke pecahan biasa, yaitu X per 2 dikurangi 3 kali 3 ditambah 1. Kita peroleh 10 dibagi 3 sama dengan 5 per 6X. Kemudian setiap suku kita kalikan dengan KPK penyebut. Di sini adalah 6. Apakah tidak, pengaliannya tidak setiap ruas? Kedua ruas kiri dan ruas kanan? Boleh ya. Jadi kalau dikalikan ruas, ini berarti ini misalkan 6 ya. 6 kali ruas suku pertama, 6 kali suku kedua. Nah, dengan demikian agar lebih ringkas, kalian boleh mengalihkan 6 pada setiap suku langsung ya. Sehingga bisa kita tulis di sini ini kali 6, kemudian di sini sukunya ya kali 6, ini juga dikali 6. Nah, kita sederhanakan, 6 dibagi 2 adalah 3, 6 dibagi 3, 2, 6 dibagi 6, 1. Kemudian 3 kali X adalah 3X, 2 kali 10, min ya, di sini min 20 sama dengan X. Kemudian, 5X ya, sama dengan 5X. Ini kan 1 kali 5 adalah 5X. Kemudian, nah, di sini kalian bisa, karena di ruas kanan hanya ada satu suku yang mengandung variabel, maka bentuknya bisa, ini kan gini, nah, penyelesaian itu kan X sama dengan A. Maka bisa kita membawa ke bentuk A sama dengan X. Kan sama. Nah, di sini kalian bisa 3X kita hilangkan dari ruas kiri, maka kita kurangi 3X, ruas kanan dikurangi 3X. Habis gitu ya. Hingga di sini berapa? 2X sama dengan negatif 20. Sehingga kita peroleh masing-masing dibagi 2. X sama dengan negatif 10. Ini ya. Penyelesaiannya yang mana nih? Iya, A. Nah, anak-anak, Bu kok nggak seperti biasanya toh? Ya, yaudah kita lihat di sini. 3X min 20 sama dengan 5X. Kita kurangi 5X dari ruas kanan, kita hilangkan ya. Jadi kita kurangi dengan 5X. Di sini juga kita kurangi dengan 5X. Ruas kiri ditambah 20, ruas kanan juga harus ditambah 20. Ini 0, ini 0. Ini diperoleh negatif 2X sama dengan
20. X sama dengan berapa? Iya, negatif 10. Sama kan? Negatif 10 sama dengan X itu sama dengan X sama dengan negatif 10 ya. Boleh pilih salah satu cara yang lebih mudah. Paham? Nomor 10. Penyelesaian dari ini ya. Kita lihat di sini juga mengandung pecahan yang berbeda. Maka kita kalikan semua suku dikalikan dengan berapa ini? KPK dari 2 dan 4 adalah 4 ya. Kita bisa tulis X plus 2 dibagi 2. Ini nanti ditulis dulu aja semuanya. Sama dengan berapa di sini? X plus 3 dibagi 4. Kita kalikan dengan 4 ya. Kali 4. Nah, ini setiap suku dikali 4. Ini. Kemudian ini juga dikali 4. Kita peroleh 4 dibagi 2 adalah 2. 4 dibagi 4, 1. 4 dibagi 4 juga 1. Sehingga kita peroleh 2 ini dikalikan ini ya. 2 dikalikan dengan X plus 2. Kita ganti dulu tintanya. 2 dikalikan dengan X plus 2 dikurangi 3. Sama ini tadi 1 ya. 1 kali 3 adalah 3. Sama dengan X plus 3. Kita hilangkan kurungnya dengan cara mengalihkan 2X ditambah 4 dikurangi 3 sama dengan X plus 3. Kita sederhanakan yang sejenis plus 1. 4 dikurangi 3 adalah 1 sama dengan X plus 3. Kita kurangi 1. Ruas kanan juga kurangi 1. Ruas kanan dikurangi X. Ruas kiri juga dikurangi X. Sehingga kita peroleh gini ya. Nah, 2X dikurangi X adalah X. Ini ya bisa ditulis di sini. Sama dengan 3 dikurangi 1 adalah 2. Sehingga kita peroleh X sama dengan 2. Siapa dia? C. Nomor 11. Penyelesaian dari ini ya pertidaksamaan adalah kita tulis terlebih dahulu ya. Di sini X kita hilangkan dari ruas kiri dengan cara dikurangi 7. Ruas kanan juga dikurangi 7. Sehingga kita peroleh X, ini 0 ya, kurang dari negatif 12. Apa sih? Iya, B. Kemudian nomor 12, himpunan penyelesaian dari ini ya pertidaksamaan untuk X adalah bilangan cacah. Kita tahu bilangan cacah adalah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita tulis dulu pertidaksamaannya. Di sini ada kurung, kita hilangkan terlebih dahulu. 4X min 1 kurang ini dikalikan jadi 3X. 3 kali 1 plus 3. Kita hilangkan negatif 1 dari ruas kiri dengan cara ditambah 1. Ruas kanan juga harus ditambah 1. Kita hilangkan 3 dari ruas kanan, kita kurangi 3X. Ruas kiri juga dikurangi 3X. Ini ya, 0, 0. Sehingga kita peroleh X kurang dari 4. Untuk bilangan cacah X kurang dari 4, ya, berapa saja? Ya, 1, 2, 3, ini masih 4, masih dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kurang dari 4 itu yang mana? Ya, nah, dari 3 ke kiri. Jadi 0, 1, 2, 3, B. Ini, iya. Paham ya anak-anak? Nomor 13, grafik penyelesaian dari pertidaksamaan berikut untuk X bilangan bulat. Pada garis bilangan, grafiknya berbentuk titik ya. Berbentuk titik. Kita selesaikan, kita tambah 1 pada kedua ruas
dan kita kurangi dengan 6x. Di sini 0, ini 0, sehingga kita peroleh negatif 2x lebih dari negatif 8. Kita bagi dengan negatif 2 pada kedua ruas. Hati-hati di sini anak-anak. Untuk pembagian dan pengalian pada PTLSW ya, dengan bilangan negatif, maka tanda harus, ini saya kasih tentung begini, tanda harus dibalik. Nah, negatif 2 dibagi negatif 1, sehingga kita peroleh X, tandanya kita balik dari lebih dari menjadi kurang dari. Berapa? Negatif 8 dibagi negatif 2 adalah 4. Gini, ya, ini ya, hati-hati di sini dibalik gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk X kurang dari 4, pada X sama dengan 4 bukan penyelesaian. Dengan demikian pada garis bilangan berupa titik kosong. Di sini untuk yang titik kosong adalah alternatifnya B dan D. Karena kurang dari, maka penyelesaiannya membentang ke kiri tak berhingga. Ya. Nah, di sini pada X bilangan bulat berupa titik, dia jawabannya adalah B. Karena kalau D ini di sini berupa garis. Yang berupa titik adalah B. Membentang ke kiri tak berhingga. Begini? Ya. Baik, kita lanjut. Nomor 14, diketahui PTLSW berikut untuk X bilangan real. Grafik penyelesaiannya adalah untuk X bilangan real, grafik penyelesaiannya berupa garis. Baik, kita selesaikan. Kita kurangi ya, kita kurangin 5 pada setiap ruas, dan kita kurangi 8x. Sehingga kita peroleh, ini 0 ya, negatif 6x lebih dari negatif 6. Kita bagi dengan negatif 6 pada masing-masing ruas. Nah, ini hati-hati anak-anak ya. Jangan lupa jika kita melakukan pembagian, ini penting. Pembagian dan jika kita melakukan pada PTLSW ya, PT pembagian dan pengalian dengan bilangan negatif, maka tanda harus dibalik. Hati-hati di sini. Nah, sehingga kita peroleh tanda dibalik dulu ya, menjadi kurang dari atau sama dengan. Sehingga kita peroleh X, ini negatif 6 dibagi negatif 6 adalah 1, 1 kali X, negatif 6 dibagi negatif 6 adalah 1. Di sini terdapat tanda sama dengan. Maka pada garis bilangan, ya, untuk X sama dengan 1 merupakan penyelesaian berupa titik penuh, bukan kosong. Maka alternatifnya yang mana? Alternatifnya adalah B dan D. Namun di sini X kurang dari. Kalau X kurang dari, maka penyelesaiannya ke kiri tak berhingga. Sehingga penyelesaiannya adalah D. Kemudian kita lanjut nomor 15. Dari soal nomor 14, intervalnya adalah, nah untuk interval, di sini ke kiri tak berhingga itu dibatasi dengan kurung biasa. Tak berhingga berarti di sini negatif tak berhingga, koma, ya. Nah, di sini di kanan terbatas dan tertutup di 1. Ini 1 karena tertutup maka dibatasi dengan kurung siku. Nah, ini ya. Penyelesaiannya yang mana ini? Jawabannya adalah yang B, gitu ya. Iya. Paham anak-anak? Ya. Nah, di sini ini ya, tambah keterangan sedikit. Jika
X sama dengan 1 bukan penyelesaian ya, atau kalau kita lihat untuk A di sini penyelesaiannya adalah X lebih dari 1. Nah, intervalnya adalah terbentang ke kanan tak berhingga, ke kiri ini hanya terbatas tapi tidak tertutup, maka hanya dibatasi dengan kurung biasa. 1, tak berhingga, di sini juga kurung biasa. Ya, demikian juga untuk kasus-kasus yang lain, bisa disesuaikan gitu ya. Baik anak-anak, pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.